Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafir Afif Nur Fauzi dengan NPM 241063 Yang saya hormati Bapak Iqbal Amar Muzaki, SPDI MPD. Saya akan menjawab beberapa soal yang diberikan. Yang pertama, jelaskan bagaimana rukun iman, Islam, ihsan saling berhubungan dan mempengaruhi perilaku seorang manajer dalam lingkungan kerja. Berikan contoh nyata dari situasi yang mungkin dihadapi. Iman, Islam, ihsan adalah satu kesatuan, sehingga ketiganya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Iman merupakan pondasi dasar bagi umat untuk mengikuti ajaran Islam, sementara ihsan merupakan kerangka untuk mengembangkan keimanan. Umat muslim yang bertakwa harus bisa menyeimbangkan antara iman, Islam, dan ihsan, seperti dalam surat Al-Maidah ayat 3. Dengan adanya rukun iman dapat membuat seorang manajer berperilaku ikhlas, tanpa pamrih kecuali keridhaan Allah. Selain itu juga dapat memberikan ketenangan dan kepercayaan diri pada seseorang dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, membuka diri terhadap perbedaan pandangan dan interpretasi. Contohnya adalah melakukan ibadah sholat, zakat, dan puasa dapat membantu seseorang untuk menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Selain itu juga dapat membantu meningkatkan kesadaran sosial dan solidaritas antar sesama. Yang kedua, jelaskan doktrin kepercayaan dalam Islam. Apa implikasinya terhadap interaksi antar agama dalam konteks manajemen? Doktrin dalam Islam ialah menekankan keesaan, keunikan, transendensi, dan keberbedaan Tuhan yang mutlak. Doktrin-doktrin ini mempengaruhi interaksi antara agama dalam konteks manajemen konflik dan toleransi. Implikasinya, yang pertama, dialog antar agama dapat membangun jaringan sosial antar komunitas. Yang kedua, dialog antar agama dapat menciptakan pemahaman, menghormati kebebasan beragama, dan mendorong toleransi beragama. Yang ketiga, dialog antar agama dapat mewujudkan perdamaian dunia. Yang keempat, dialog antar agama dapat menjadi alat manajemen konflik. Nomor 3, jelaskan sebuah rencana tindakan yang mengintegrasikan nilai-nilai akhlak dalam praktik manajemen di perusahaan. Apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk menerapkan nilai-nilai tersebut? Yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai akhlak yang ingin diterapkan. Yang kedua, membuat kebijakan dan prosedur yang berbasis nilai-nilai agama. Yang ketiga, mengembangkan budaya perusahaan. Yang keempat, membuat kebijakan dan prosedur yang berbasis melatih karyawan dan manajemen. Yang kelima, mengawasi dan mengevaluasi implementasi nilai-nilai akhlak atau agama. Nomor 4, jelaskan contoh situasi di mana birrul walidain atau berbakti kepada orang tua dapat diterapkan dalam konteks profesional. Bagaimana hal ini dapat mempengaruhi hubungan kerja dan organisasi dan budaya organisasi. Suatu ketika ada seorang karyawan yang kita sebut sebagai Ahmad, memiliki ibu yang sakit dan membutuhkan perawatan intensif. Ahmad ingin mengambil cuti untuk merawat ibunya, tetapi khawatir akan mempengaruhi pekerjaannya. Lalu Ahmad memutuskan untuk bicara dengan atasannya dan menjelaskan situasinya. Atasannya yang memiliki nilai-nilai kebersamaan dan empati memahami situasi Ahmad dan menawarkan solusi yang lebih fleksibel, seperti kerja jarak jauh atau cuti yang lebih panjang. Dampaknya meningkatkan loyalitas karyawan, meningkatkan kinerja karyawan, ada pedoman perilaku yang jelas untuk karyawan, menurunkan tingkat absensi, menurunkan tingkat keluarnya karyawan, sehingga akan membantu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan. Soal nomor 5, identifikasi dan jelaskan 3 sumber ajaran Islam yang paling relevan untuk pengambilan keputusan dalam manajemen. Bagaimana sumber-sumber ini dapat digunakan dalam praktik sehari-hari? Setelah disepakati para ulama bahwa Al-Quran adalah sumber hukum utama bagi umat Islam. Berikut adalah hadis atau sunnah dan ijma Al-Quran, yaitu mencakup pengertian, posisi sebagai sumber hukum dan penerjemahan Al-Quran. Sunnah hadis yaitu mencakup pengertian, perkataan, informasi dari Rasulullah SAW. Ijma yaitu mencakup pengertian, posisi sebagai sumber hukum. Contoh ayat Al-Quran yang relevan untuk manajemen adalah terdapat pada surat Quran surat
An-Nisa ayat 8 yang artinya, dan berbicaralah kamu dengan manusia dengan perkataan yang baik. Ayat ini menekankannya pentingnya komunikasi yang efektif dan sopan dalam berinteraksi dengan orang lain. Contoh hadis yang relevan untuk manajemen adalah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari-hari akhir, maka hendaklah ia berlaku jujur. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam berinteraksi dengan orang lain. Contoh ijma dan qiyas yang relevan untuk manajemen adalah ijma ulama tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Ijma ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Soal nomor 6, jelaskan proses ijtihad dalam konteks modern. Apa tantangan yang dihadapi oleh para ulama dalam menerapkan ijtihad di era globalisasi dan teknologi saat ini? Ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menggali hukum-hukum syariat dari sumber-sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Ketika tidak ditemukannya ketentuan-ketentuan tersebut, maka dilakukannya proses ijtihad. Ketentuan eksplisit dalam keduanya, yang pertama memahami konteks. Ulama harus memahami konteks sosial, ekonomi, dan politik yang sedang dihadapinya. Yang kedua, menguasai usul fikih. Usul fikih ini sangat penting dalam proses ijtihad karena menjadi metode atau jalan yang harus ditempuh oleh seorang mujtahid. Yang ketiga, menganalisis sumber hukum. Ulama harus menganalisis sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan hadis untuk menemukan jawaban atas tantangan yang dihadapi. Yang keempat, mengambil keputusan. Setelah menganalisis sumber hukum, ulama harus mengambil keputusan yang tepat dan relevan dengan konteks yang dihadapi. Salah satu tantangan terbesar dalam ijtihad adalah kurangnya kualifikasi ulama yang memenuhi syarat sebagai mujtahid. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan-batasan ijtihad yang membuat hasil ijtihad bisa beragam. Soal nomor 7, jelaskan rancangan sebuah program pelatihan untuk manajer yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Pelatihan kepemimpinan adalah serangkaian program atau aktivitas yang dirancang untuk membantu individu dalam mengembangkan kemampuan kepemimpinan mereka. Komponen utama yang ada dalam program ini yaitu, yang pertama, seseorang ini harus memiliki sifat-sifat pemimpin Islam. Yang pertama, ia harus memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang kedua, harus memiliki visi yang jelas. Yang ketiga, komunikasi. Jadi komunikasi ini sangat penting bagi pelatihan kepemimpinan karena kemampuan berkomunikasi merupakan aspek penting dalam pelatihan kepemimpinan. Yang keempat, pengambilan keputusan. Kemampuan mengambil keputusan merupakan aspek penting dalam pelatihan kepemimpinan. Yang kelima, seseorang ini membutuhkan motivasi karena motivasi merupakan aspek dalam pelatihan kepemimpinan. Soal nomor 8, jelaskan bagaimana pemahaman tentang rukun agama dapat membantu seorang manajer dalam membangun tim yang solid dan harmonis. Apa strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Pemahaman tentang rukun agama khususnya dalam konteks Islam, rukun iman, dan rukun Islam dapat memberikan landasan moral dan etika yang kuat bagi seorang manajer. Hal ini dapat berguna dalam membangun tim yang solid, harmonis, dan berintegritas tinggi. Strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuannya yaitu yang pertama, punya visi dan misi yang sama dan jelas. Yang kedua, membangun rasa percaya diri. Yang ketiga, jalinan komunikasi yang lancar. Yang keempat, meningkatkan kompetensi tim. Yang kelima, menghormati dan menghargai sesama. Yang keenam, melakukan evaluasi. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.